begini, kalau kita ikut macam mana yang di buku nikah itu, jelas ini tidak akan bisa diproses. Misalnya setelah akad nikah, si suami bilang, manakala saya melanggar satu dari 4 poin yang akan saya bacakan ini, 1, meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya, atau saya tidak memberi nafkah wajib 3 bulan berturut-turut, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, atau saya tidak memperdulikannya selama 6 bulan lamanya, maka dia tidak rela dan dia mengadukan halnya ke pengadilan agama. Lalu oleh pengadilan agama dibenarkanlah pengaduannya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. 1, manakala ia membayar iwat kepada saya 10.000 rupiah. Kalau inilah yang dibacakan suami, sampai kapanpun istri nggak akan bisa gugat ke pengadilan agama, karena dia nggak punya bukti bahwa yang digugatnya itu suaminya, buku nikah nggak ada. Makanya jangan begitu redaksi kalimatnya, itu sama dengan bohong, dibikin pun tak bisa diproses. Nah, jadi caranya tak usah dikaitkan ke pengadilan agama. Tapi jangan mutlak, nanti begitu dilanggar otomatis jatuh. Padahal mungkin antara suami istri masih suka. Kalau kalimatnya mutlak, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya, atau saya tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, atau saya tidak memperdulikan dia selama 6 bulan lamanya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya, manakala ia membayar iwat kepada saya 10.000 rupiah. Itu otomatis. Sama kayak, cobalah kau pergi dari rumah ini. Begitu kau melangkah selangkah meninggalkan rumah ini, keluar dari pintu, jatuh talak kau. Itu kan nggak pakai iwat kan? Nah, kalau itu talak aja, bukan hulu namanya. Tapi kalau ada iwatnya, nah itu baru hulu namanya. Nah, jadi ini sama kayak itu. Walaupun dia hulu, tapi kan tidak dikaitkan pengadu ke pengadilan agama segala macam. Itu otomatis. Begitu suaminya emosi, pak, ku bayar abang 10.000 rupiah, gas, jatuh. Otomatis itu. Tapi kalau tak dibayar-bayar, memang tidak. Begitu dibayar, pak, pukul, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya, manakala dia bayar 10.000. Kasih 10.000. Nah, pak, jatuh. Nah, jadi jangan begitu. Biar supaya perempuan ini sempat berpikir, misalnya kita bikin lagi syaratnya. Maka manakala dia tidak rela atas perilaku saya kepadanya, yang melanggar 1 dari 4 poin itu, maka manakala ia membayar kepada saya iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya kepada saya. Nah, kalau itu asal dibayar, jatuh. Ini diikat lagi. Manakala dia tidak rela dan dia mengucapkan kata ketidakrelaan itu, maka jatuh talak saya 1 kepadanya ketika ia membayar iwat kepada saya 10.000. Jadi 2 itu syaratnya. 3 sama pelanggaran. Pelanggar, ketidakrelaan itu disebutkan aku tidak rela. Nah, mesti gitu ada kalimatnya. Sesuai bagaimana yang diucapkan oleh suami. Dan dia menyatakan dengan ucapan atas ketidakrelaannya. Berarti aku tidak rela atas perilaku dia kepada saya. Nah, selama dia tidak mengucapkan itu, berarti walaupun tidak rela kan dalam hati. Sementara suami mengatakan dan ia menyatakan dengan ucapan ketidakrelaan itu atas perbuatan saya yang telah melanggar sikot talak ini. Kemudian dia membayar kepada saya iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya kepadanya 1. Kemudian uang yang 10.000 rupiah itu saya wakilkan kepada dia untuk menginfakkannya ke masjid manapun. Udah, tinggal bayar aja ke masjid manapun, kayak bayar rekening listrik aja lah ya. Pluk, jatuh talaknya, tapi diucapkan, aku nggak rela atas perilaku suamiku
yang telah menyakiti badan jasmaniku. Nah, begitu diucapkan, langsung dibayar 10.000 ke masjid, jatuh talaknya. Jadi kalaupun ditinggal suaminya, udah nggak pala lagi nyari-nyari suaminya. Tapi kalau nggak pakai yang kayak begini, begitu ditinggal lakinya, ditinggal oleh suaminya, pergi ke Malaysia, baru bisa jatuh talak, dikejar-kejar dulu lakinya. Kemana dia berada, minta dijatuhkan talak, dijatuhkan baru jatuh. Kalau tidak sampai mati lakinya, baru dia terpisah dari lakinya. Nah, kan susah tuh nikah siri.